Saat itu, sebuah desa atau dusun belum memiliki nama, meskipun akhirnya dikenal dengan nama Dusun Bunyuan. Yang terletak di belahan utara kota Pasuruan. Meskipun letaknya di dekat laut, tapi daerah ini sangat indah dan nyaman untuk didiami oleh siapapun. Banyak pepohonan indah dan rindang di sekitar dusun. Beragam flora dan fauna menjadi jantung daerah itu. Sepanjang mata memandang, Dusun Bunyuan benar-benar menjadi surga dunia yang bisa menjadi tangga keadaban menuju ridha Allah. Karena keindahan daerahnya dan ramah warganya, banyak orang datang dan ingin tinggal di dalamnya. Mereka membangun rumah dan keluarga serta menekuni mata pencaharian masing-masing. Fenomena ini menunjukkan betapa daerah tersebut memang menawarkan kenyamanan-kenyamanan bagi siapapun juga. Terlepas dari keindahan alamnya dan keramahan warganya, ternyata ada sesuatu yang dijauhi oleh warga Dusun Bunyuan. Karena angker dan menyimpan banyak misteri, itulah pohon besar yang disebut kendal. Pohon rindang tapi terkesan menyeramkan karena adanya beragam misteri di dalamnya. Kala itu ada dua orang pendekar yang suka membuat onar dan selalu mencoba kesaktian mereka. Mereka adalah Tambo dan Tumbo. Dua saudara kembar ini sangat ditakuti warga. Rumah-rumah warga banyak yang tutup ketika mereka datang. Perkenalkan, aku adalah Tambo. Perkenalkan, aku adalah Tumbo. Wahai warga Dusun Bunyuan, keluarlah jika kalian berani menghadapi kami berdua. Ya, keluarlah jika kalian berani dengan kami. Ayo, majulah jika kalian punya nyali. Ayo, majulah para jawara di dusun ini. Kami menanti kedatanganmu. Warga semakin ketakutan ketika mereka mengajukan keris saktinya.
rasanya enggan bertiup. Air sungai sudah tak terdengar lagi gemericiknya. Suara burung-burung di angkasa begitu parau, seakan mengabarkan pesan kedukaan panjang. Langit menangis dalam kesalehan spiritual. Ayo, majulah para jawara di dusun ini. Kami menanti kedatanganmu. Sekilas mereka berdua mengibaskan keris mereka ke arah pepohonan besar. Pepohonan itu pun terbakar dengan dahsyatnya. Senjata mereka memang benar-benar mematikan. Mereka arahkan senjata mereka yang mengeluarkan letupan api dahsyat ke arah Kendal. Senjata itu ibarat menghantam dinding dan kembali ke yang punya. Tambo dan Tombo terkejut bercampur haru. Berkali-kali mereka mencoba, mereka memperoleh pengalaman yang sama. Mereka berpikir ada kesaktian melebihi diri. Mereka yakin pasti ada orang sakti di dalamnya. Hei, keluarlah! Siapa yang ada di bawah itu? Jangan menyembunyikan diri dan menjadi pengecut. Tak lama kemudian, keluarlah sesosok ular besar dari Kendal. Awalnya tak nampak bentuknya, tapi lambat laun semakin jelas. Ular besar berkepala manusia dan bermahkota. Ialah Nyai Darmina yang didampingi oleh dua abdinya, Puri dan Kuri. Apa yang kalian banggakan, wahai para pendekar? Di dunia ini masih ada langit di atas langit. Kekuatan kita pastilah terbatas. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Kita hanya hidup sesaat di dunia ini, atau tepatnya numpang ngombe. Apa yang kalian inginkan? Wahai perempuan siluman, aku tak takut padamu. Aku punya ini. Terima senjata saktiku ini. Aduh. Aduh. Kau tidak apa-apa, kakak. Sekarang terimalah pembalasanku. Usahanya pun juga sia-sia atau bahkan lebih parah dari kakaknya. Kedua pendekar itu terkapar di atas tanah. Tak berdaya, Nyai Darmina dan dua abdinya mendekati mereka. Wahai para pendekar, bertobatlah dan berjanjilah untuk tidak berbuat buruk lagi. Jika kalian berjanji, aku akan menyembuhkan luka-lukamu seperti sedia kala. Baiklah, Nyai. Aku menuruti apa yang kau katakan. Mulai hari ini, aku akan menjadi orang baik. Baiklah, jika kalian berjanji, aku akan menyembuhkan kalian berdua. Hanya dengan kibasan ekornya saja, ia mampu menyembuhkan kedua pendekar itu. Dan luka-luka mereka pun sembuh, seperti ada mukjizat layaknya. Terima kasih, Nyai.
kau telah menyadarkan kami. Kalau boleh tahu, siapakah Nyai sebenarnya? Aku adalah Nyai Darmina yang membabat alas daerah ini. Banyak keturunanku di sini. Aku selalu hadir jika mereka mempunyai hajatan dalam bentuk apapun. Sekali lagi, mohon maaf Nyai, kami khilaf. Iya Nyai, kita hilaf. Sudahlah, tak perlu kau ucapkan itu. Sejak awal, aku sudah memaafkanmu. Setelah kejadian itu, mereka berdua berteman dengan Nyai Darmina dan selalu berbuat baik kepada semua orang di dusun Bunyuan. Akhirnya mereka mohon pamit. Setelah kepergian mereka berdua, warga dusun Bunyuan mulai berani keluar hanya sebatas sekitar rumah karena masih takut Nyai Darmina. Wahai warga dusun Bunyuan, Iya, ada apa? tenanglah, jangan panik kalian. Beliau ini adalah adik saya. Apa ular berkepala manusia itu tidak akan mengganggu kita? Apakah ia bukan titisan siluman? Ya, apakah ia tidak mengganggu kita? Iya, aku masih takut. Tidak, percayalah padaku. Nyai Darmina mulai berpesan bijak kepada seluruh warga dusun Bunyuan, khususnya keturunan atau duriahnya. Wahai duriahku dan warga dusun Bunyuan dan sekitarnya, jangan sekali-kali menzalimi diri sendiri atau orang lain jika hidup kalian ingin nyaman dan bahagia. Berbuat baiklah kepada siapapun, meskipun terkadang orang lain menyakitimu. Balaslah keburukan dengan kebaikan, dan ingatlah, mereka adalah umat Rasulullah, di mana kita harus mengajaknya masuk surga bersama-sama, agar kita bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun akan tersenyum kepada usaha mulia kita, karena telah berhasil mengajak umatnya berada di bawah panji yang siap antri tiket menuju surga. Wahai duriahku dan warga dusun Bunyuan dan sekitarnya, ingatlah selalu titahku ini. Aku akan senantiasa senang dan dengan tulus melakukan syiar kebaikan kepada kalian semua. Akhirnya, izinkan aku pamit untuk kembali ke alamku. Percayalah, aku akan selalu datang memberi petuah bijak kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi di waktu yang membutuhkan kehadiranku. Sampai jumpa lagi. Dan dengan sekelebat ia dan dayang-dayangnya melesat dengan cepat. Nyai Darmina, ular berkepala manusia dan bermahkota, itu adalah sosok yang baik. Meskipun dalam wujud yang lain, bagaimanapun wujud dirinya, ia adalah makhluk Allah, juga yang bisa mengajak dan menuntun orang lain, khususnya warga dusun Bunyuan, untuk terus berbuat baik kepada siapapun dan apapun
Hingga kapanpun juga, Nyai Darmina adalah sosok inspiratif kebaikan dan leluhur Dusun Bunyuan. Sekar parapan tetyo aturing tambah Sekar parapan ing Pasuruan. Katur warnanya puji dengan tunggal, komatyan ing sakaring nitra silerupa. Kataran ingkut sajroning Pasuruan, kakang beda waktu umring arunan. Komelaring saking desa kebarengan, kairing ing genteng Suratira Satyapati, minangka dadi mata kutha Pasuruan, sesune ing sakabeh sanse aparapan. Sesuai sempat besar sekar parapan, sinaryo pabujang di Pasuruan. Sesuai sempat besar sekar parapan.